Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dari kelas 7 FPGSD dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran SBDP untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ike Hananik MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Muatan pelajaran SBDP memiliki tujuan agar peserta didik mampu memiliki kemampuan yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni, budaya, dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan. Dan yang keempat, menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Selanjutnya, pendidikan seni. Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni merupakan aktivitas permainan. Melalui permainan, kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Kemudian, fungsi dan tugas pendekatan pendidikan seni di SD. Misi pendidikan seni yang utama adalah mengembangkan kepekaan rasa dengan tujuan agar terbentuk manusia yang memiliki kepribadian seimbang secara jasmani rohani, mental spiritual, dan intelektual emosional. Fungsi pendidikan seni di sekolah dasar adalah sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, sebagai media bermain, sebagai media pengembangan bakat seni, sebagai media kreativitas, sebagai media pengembangan kemampuan berpikir, dan sebagai media untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang estetis. Seni sebagai model pelatihan pengembangan hobi dan bakat. Salah satu tugas pendidikan seni adalah mengenali potensi yang ada. Potensi anak secara kodrati mempunyai sifat yang berbeda, sebab setiap anak memiliki corak, karakter, dan penampilan yang berbeda-beda. Kompetensi dan pendidikan seni rupa di SD. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang memadai atas pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang harus dimiliki dan dikembangkan pada diri setiap peserta didik. Kompetensi dasar yang penting dikembangkan melalui pendidikan seni adalah kemampuan yang mampu menjembatani dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa pendidikan sebagai education through art. Pendidikan seni rupa merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan yang berencana secara sistematis untuk membantu pengembangan pribadi siswa seutuhnya, dengan menekankan pada berbagai pelatihan pemahaman, kreasi, apresiasi, dan lainnya. Pendidikan seni rupa bukan kegiatan pengisi jam pelajaran di sekolah, tetapi siswa harus merasakan hasilnya yang nyata, yaitu dengan adanya peningkatan atau kemajuan yang dicapai. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang senang menjadi senang, dari tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak bisa membedakan menjadi bisa membedakan. Itulah yang disebut dengan seni. Kemudian karakteristik, bentuk, dan pengembangan kreativitas seni di sekolah dasar. Karakteristik, bentuk, dan pengembangan kreativitas seni rupa di SD. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa dapat membentuk kreativitas peserta didik jika pemilihan materi dan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan psikologisnya maupun artistik peserta didik. Kreativitas dalam pembelajaran seni rupa diartikan sebagai kemampuan menemukan, menciptakan, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi baru yang divisualkan ke dalam komposisi suatu karya seni rupa dengan didukung kemampuan terampil yang dimilikinya.
Bentuk kreativitas seni rupa anak sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu praktek berkarya kreatif dan bereksplorasi melalui media seni rupa. Dengan demikian, melalui seni rupa, kreativitas anak dapat berkembang karena dengan membuat karya seni rupa, membentuk anak untuk berani mengambil resiko serta sikap untuk tidak selalu puas dengan apa yang sudah ada. Dan sudah didapat sikap untuk selalu mencari tahu sesuatu yang orang lain belum mengetahuinya. Hal ini sangat berguna dalam pembentukan pribadi anak, karena itu membuat anak memiliki keinginan menggali sendiri pemahamannya. Penilaian seni rupa di SD. Penilaian pendidikan seni rupa ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun, lebih ditekankan pada pembelajaran apresiasi, yang merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran pendidikan seni rupa secara keseluruhan. Aspek pembelajaran apresiasi merupakan aspek dari sistem pembelajaran seni rupa yang saling berkaitan dengan aspek kognitif dan psikomotorik. Meskipun pembelajaran seni rupa di sekolah dasar didominasi oleh praktik atau pengalaman, yang secara khusus membina keterampilan anak di dalam menciptakan sebuah karya seni, tidaklah berarti bahwa pengetahuan teori serta kemampuan apresiasi seni rupa anak terabaikan. Jadi harus selalu seimbang. Di sini saya mengambil kelas 3 semester 1, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1 pada muatan pelajaran SBDP dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 dikali 35 menit. Strategi pembelajaran di sini pertama pendekatannya menggunakan keterampilan proses, kemudian strateginya menggunakan discovery learning, kemudian metode pembelajarannya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan pengamatan. Yang terakhir ada model pembelajaran yang digunakan yaitu example, non-example, dan contextual teaching and learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ibu harap anak-anak ibu selalu dalam kondisi yang baik dan berbahagia seperti saat ini. Meskipun kalian semua belajar dari rumah, tetapi kalian harus selalu bersemangat ya dalam belajar, selalu berolahraga setiap hari, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita semua dapat memperoleh berkah dalam pembelajaran hari ini. Sekarang ibu ingin mengetes dulu nih semangat kalian. Coba semuanya berdiri. Ayo, jangan ada yang bermalas-malasan ya. Ayo sekarang semuanya sudah berdiri? Pasti sudah berdiri semua kan? Nah, ibu ingin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, secara bersama-sama sambil mengikuti gerakan ibu nantinya. Baiklah, bisa kita mulai? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, hebat sekali anak-anak ibu bisa mengikuti gerakan ibu tadi sekaligus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan menyanyikan lagu nasional tadi, ibu berharap kalian akan menjadi pribadi yang diharapkan oleh bangsa ini. Untuk itu, kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan agar nantinya dapat membantu kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kalian semua sudah sangat bersemangat kan?
Wah, kalian sekarang memang sudah sangat bersemangat. Jika begitu, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulis untuk belajar? Wah, sepertinya masih ada yang belum menyiapkan nih. Baiklah, Ibu tunggu sebentar ya agar kalian menyiapkan buku temanya, buku catatannya, buku latihannya, serta peralatan tulisnya seperti pulpen, pensil, penghapus, tip ek, penggaris, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang tertinggal loh ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyiapkan semua? Wah, sudah semua nih. Bagus sekali anak-anak Ibu. Kalian memang anak-anak yang pandai. Kemudian Ibu minta kepada kalian untuk merapikan tempat duduk kalian sehingga kalian dapat duduk dengan nyaman. Sepertinya sudah siap semua nih dan sudah duduk dengan nyaman juga. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membaca buku cerita untuk menyambung bacaan kita kemarin. Ibu beri waktu selama 5 menit ya untuk membaca bacaan buku cerita kalian masing-masing. 5 menit dimulai dari sekarang. Hayo Andin, dibaca dengan teliti ya. Waktu kita tinggal 1 menit nih. Nah, karena 5 menit sudah berlalu, silahkan kalian mengembalikan atau meletakkan buku bacaan kalian tadi dengan rapi ya. Sudah semua? Baiklah, Ibu sekarang ingin bertanya lagi nih. Apakah kalian masih mengingat apa materi pembelajaran kita kemarin? Wah, benar sekali jawabannya. Kalian masih mengingat materi tentang seni rupa, beserta dengan jenisnya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tersebut mengenai teknik lipat dalam membuat suatu karya seni. Kemudian kita juga akan membuat sebuah karya seni berdasarkan teknik tersebut anak-anak. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin ya, jadi kalian jangan sampai melupakannya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kita dapat memahami, menganalisis, menyelesaikan pertanyaan, menyelesaikan permasalahan, berdiskusi, dan menjelaskan pembahasan. Penilaian yang Ibu lakukan juga nantinya terdiri dari hasil belajar kalian, serta keaktifan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, agar kalian lebih siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu nih. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri lagi. Siap? Kita tepuk PPK ya. Jangan sampai lupa loh ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, sudah sangat bersemangat nih anak-anak Ibu karena bisa mengikuti tepuk PPK kita dengan semangatnya menggebu-gebu. Sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Ibu jelaskan. Jangan sampai di skip loh ya. Nanti kalian akan ketinggalan pelajaran. Jadi harus ditonton dan diikuti arahan Ibu hingga selesai nanti. Coba sekarang duduk rapi, bersiap. Siap ya? Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan orang-orang yang pergi ke sawah untuk bercocok tanam atau orang-orang yang akan pergi berkebun. Biasanya mereka akan melindungi diri mereka di bawah teriknya matahari dengan menggunakan apa anak-anak? Wah, Ibu yakin kalian menjawab dengan beragam sekali. Kita ambil contoh saja ya anak-anak. Biasanya petani menggunakan tanggui sebagai pelindung dirinya dari teriknya sinar matahari. Nah, penggunaan tanggui ini sangat membantu petani melakukan kegiatan bertaninya. Tanggui merupakan topi khas yang berasal dari Kalimantan Selatan dong. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tanggui itu apa ya anak-anak? Betul sekali anak-anak, tanggui adalah sebuah topi. Kebanyakan topi itu terbuat dari bahan alam seperti daun nipah, eceng gondok, ilalang, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan topi bisa terbuat dari bahan buatan atau tekstil ya anak-anak, seperti berbagai macam jenis kain yang digunakan untuk membuat topi. Nah, dari hal tersebut, mungkinkah
kita dapat membuat sebuah topi juga. Sepertinya kalian masih bingung ya, bisa atau tidaknya. Ibu tahu kalian ada yang menjawab bisa dan ada juga yang menjawab tidak bisa. Jadi jawaban yang benar adalah tentu saja bisa. Ayo, bagaimana ya cara kita membuat sebuah topi? Wah, beragam sekali jawaban kalian. Tetapi masih saja ada yang belum mengetahuinya nih. Pertanyaan tadi sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini mengenai teknik lipat dalam membuat karya seni. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa karya seni merupakan sebuah hasil yang diciptakan manusia dengan kreatif untuk mengungkapkan perasaan diri namun memiliki nilai keindahan di dalamnya. Nah, agar bisa terwujud karya seni tersebut, maka diperlukan berbagai teknik ataupun cara, seperti teknik lipat, gunting, tempel, dan lainnya. Oleh karena itu, kita hari ini mempelajari teknik lipat untuk membuat karya seni. Kemudian, untuk teknik lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pembuatan topi ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu di buku siswa kalian pada halaman 143 hingga 144 ya. Silahkan dibaca selama 5 menit dari sekarang. 3 menit lagi ya, Danu dibaca dengan teliti ya. 1 menit terakhir anak-anak, sebelum waktunya habis, lebih dicermati lagi ya bacaannya. Iya, waktunya sudah habis anak-anak. Bagaimana nih setelah kalian membaca teks bacaan dan juga mengamati gambar yang ada tadi? Apakah kalian tertarik untuk membuat sebuah topi sederhana? Pastinya dong tertarik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuat topi sederhana itu. Namun sebelum itu, Ibu ingin memastikan kalian sudah menyiapkan kertas bekas maupun koran yang Ibu arahkan kemarin ya. Ayo yang lupa atau belum menyiapkan kertas, segera disiapkan ya. Ibu tunggu 1 menit nih untuk mengambilnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap? Pasti sudah siap dong. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lanjutan dari pembahasan yang ada di buku. Setelah itu baru kita membuat topi secara bersama-sama anak-anak. Penjelasan Ibu akan disertai dengan video berikut. Baiklah, Ibu mulai penjelasannya. Seni melipat kertas. Seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas berbentuk persegi menjadi sebuah bentuk, mulai dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang tersulit. Karya seni burung yang dibuat dengan cara melipat merupakan salah satu contoh dari teknik ini. Baiklah, kita memasuki kegiatan untuk membuat topi sederhana ya anak-anak. Kalian sudah menyiapkan semua kan? Kertas bekasnya seperti yang Ibu pegang. Iya. Kertas bekas ini kita buat menjadi topi sederhana. Kemudian bagian yang terbuka berada di bawahnya. Selanjutnya kita lipat ujung kanan dan kiri kertas ke tengah. Lalu kita tekan hingga membentuk sebuah segitiga. Seperti ini ya anak-anak. Sudah berbentuk segitiga kan anak-anak? Maka kita lipat kedua sisi kertas pada bagian bawah ke atas. Lalu kita tekan. Nih, yang bagian bawahnya kan ini tidak ikut terlipat ke segitiganya, jadi kita lipat ke atas. Kita tekan. Lalu kita buka kertas perlahan dan kita rapikan. Kita buka. Sudah mulai jadi anak-anak. Terus kita rapikan. Ujung-ujungnya kita lipat ke dalam seperti ini. Yang terakhir, topi kita sudah jadi nih. Namun, kita perlu menyesuaikan ukurannya dengan ukuran kepala kita sehingga bisa digunakan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Wah, kita sudah berhasil membuat topi sederhana dari kertas bekas ini anak-anak. Lucu sekali kan? Kita pakai bersama ya. Wah, sudah jadi kan tadi topi kita anak-anak? Bagaimana anak-anak? Pasti kalian sudah berhasil membuatnya semua. Jika belum berhasil, silakan dicoba terus ya anak-anak sampai berhasil membuat topinya. Nah,
sesuai dengan instruksi ibu tadi maupun arahan yang ada di buku kalian. Bagus-bagus sekali ya topi buatan kalian. Dengan adanya tulisan-tulisan dari kertas koran tadi akan lebih menambah keindahan yang ada di topi kita. Apalagi jika bisa kalian hias nantinya di pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak, manfaat kita melakukan kegiatan seni lipat kertas ini yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan tahapan dengan baik, dan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Kemudian ibu akan menampilkan contoh-contoh dari karya seni dengan menggunakan teknik lipat seperti yang ada dalam gambar ya anak-anak. Yang pertama ada kapal kertas, itu menggunakan teknik lipat anak-anak. Kemudian ada gambar burung bangau dari kertas juga. Selanjutnya ada gambar bunga dari kertas. Dan yang terakhir ada gambar katak dari kertas. Itu merupakan contoh-contoh dari karya seni menggunakan teknik lipat. Selanjutnya ibu akan menampilkan bukan contoh dari karya seni menggunakan teknik lipat. Seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Contohnya ukiran kayu. Kemudian gambar ya anak-anak, gambar atau lukisan. Kemudian ada sasirangan. Sasirangan bukan contoh dari karya seni menggunakan teknik lipat. Itu menggunakan teknik yang lainnya ya anak-anak. Yang terakhir ada gambar orang yang tengah melukis topi tanggui. Nah itu bukan juga contoh dari karya seni menggunakan teknik lipat. Nah itu tadi anak-anak, contoh dan bukan contoh dari membuat suatu karya seni menggunakan teknik lipat. Baiklah, itu tadi penjelasan-penjelasan dari ibu. Wah, hebat sekali anak-anak ibu, kalian bisa mengerti materi ini dengan sangat baik. Sekarang kalian akan menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD yang ibu bagikan di WhatsApp grup kita ya. Setelah selesai, maka kita akan mendiskusikannya bersama di WhatsApp grup juga. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Ilham sudah mengerti? Cindy juga sudah mengerti? Nah, karena kalian sudah mengerti semua, ibu berikan waktu selama 15 menit untuk menjawabnya. Jika ada kesulitan bisa bertanya di WhatsApp grup ya, nanti akan ibu jawab. Nah, 5 menit lagi ya anak-anak. Dijawab dengan teliti. 1 menit terakhir nih, ibu harap kalian sudah hampir selesai menjawabnya. Nah, karena sudah 15 menit berlalu, ibu yakin anak-anak ibu sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di LKPD. 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 잘 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 I gonna go in the forest 하루가 돌아오게
gonna let go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없는 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루 또 날아가지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again I remember yeah, 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 yeah. I remember I remember yeah, 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 yeah. I remember Nah, setelah 30 menit berdiskusi, Ibu yakin kalian sudah sangat memahami materi ini. Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil kerajinan topi yang sudah kalian buat, serta jawaban dari LKPD yang sudah didiskusikan tadi, ke kontak Ibu secara pribadi. Dengan cara memfoto terlebih dahulu kerajinan tangan dan hasil jawaban di LKPD kalian, kemudian kirimkan langsung ke WhatsApp pribadi Ibu. Sekarang kalian duduk dengan rapi lagi ya. Baiklah, sudah duduk dengan rapi. Nah, kita tepuk semangat dulu deh, agar mengembalikan semangat kalian. Hayo, masih ingat kan? Jangan sampai lupa ya, dengan alasan kita sudah lama tidak berjumpa. Baiklah, Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, kalian semua sudah bersemangat lagi nih. Coba sekarang bersiap. Duduk rapi. Baiklah, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, mari kita simpulkan pembelajaran dari awal hingga saat ini. Ayo, kita ingat lagi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Wah, benar sekali anak-anak Ibu. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu makna dari karya seni dan juga teknik lipat atau origami. Kita juga mempelajari cara membuat topi sederhana menggunakan teknik lipat ini, serta mempraktikannya langsung juga. Terakhir, kita belajar membedakan yang mana contoh dan bukan contoh dari hasil karya seni menggunakan teknik lipat. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan berbagai barang bekas agar bermanfaat, seperti pembuatan topi dari kertas bekas yang sudah kita lakukan bersama tadi. Sama halnya dengan tema ini, yaitu kewajiban dan hakku, sudah seharusnya kita berkewajiban untuk memanfaatkan barang yang masih bisa kita gunakan atau dapat kita daur ulang agar lingkungan kita menjadi lebih baik karena lebih berkurangnya penggunaan bahan alam secara berlebihan atau berkurangnya kerusakan lingkungan yang terjadi di alam. Selain itu, kita juga berhak untuk melakukan berbagai kegiatan daur ulang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Wah, sudah mengerti semua nih. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di WhatsApp grup ya anak-anak. Untuk pembelajaran besok, silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di pembelajaran 2. Kemudian, jangan sampai lupa untuk melakukan pekerjaan bersama orang tua. Dengan begitu, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di awal kita memulai dengan berdoa, maka mengakhirinya dengan berdoa pula. Nah, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar mengembalikan semangat kita seperti saat memulai pembelajaran tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Siap anak-anak? Sambil mengikuti gerakan ibu ya. Siap? Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang atau masa kedepannya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah ya, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Apabila tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kalian jangan keluar rumah dan berada di rumah saja.
Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.